Selamat malam saudara. Selamat malam hari ini tanggal 28 bulan Oktober. Hari ini tanggal 28 bulan Oktober tahun 2022. Artinya negara Republik Indonesia dengan Sumpah Pemuda sudah mencapai 90 tahun lebih. Hampir 1 abad. Saudaraku, hari ini tanggal 28 Oktober tahun 2022. Berarti Sumpah Pemuda berada di wilayah Republik Indonesia, hadir bersama kita 90 tahun lebih. Patut kita bersyukur kepada orang-orang yang telah melaksanakan Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober tahun 1928 hingga 1945 Indonesia merdeka. Dan Indonesia merdeka berdasarkan perjuangan seluruh rakyat Indonesia. Indonesia menjadi merdeka, berdaulat. Seluruh Indonesia adil dan makmur. Hingga tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia mencapai 260 juta orang yang tercatat di Dinas Kependudukan Republik Indonesia. Saudaraku, saya Lukas Tamonov dari Kabupaten Timur Tengah Selatan Soe, berdomisili di Ibu Kota Daerah DKI Jakarta. Ibu Kota Daerah Jakarta. Saudaraku, saya menjumpai Anda melalui satu siaran ini, yaitu tentang benih dan tanah. Tanah air kita adalah tanah air Indonesia. Dan dasar negara kita adalah Pancasila. Seperti biasa, saya selalu membacakan hampir setiap waktu. Karena siaran utama kita adalah benih dan tanah. Pada mulanya, di ayat Alkitab orang Kristen, Tuhan menjadikan Adam dari debu dan tanah. Maka itu tanah menjadi topik kita dalam pembahasan. Karena tanah lah Tuhan mengambil tanah dan membentuk manusia Adam sesuai dengan gambar Tuhan itu sendiri. Sempurna. Tuhan bertakhta di tempat yang maha tinggi. Tuhan bertakhta di tempat maha tinggi. Yesaya pasal 66 ayat 1 dan 2. Langit adalah takhtaku dan bumi adalah tumpuan kakiku. Tempat apakah yang kamu akan dirikan bagiku? Saudaraku, karena itu Anda dengan saya yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, tidak asing lagi saudara mendengar tentang benih dan tanah. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Laut itu ikan-ikan di dalam laut, seluruh jenis ikan. Di darat itu semua ternak yang dikenal, baik berkaki 4, berkaki 2, dan yang melata. Tuhan menciptakan semuanya. Juga Tuhan menciptakan pohon-pohon yang dimakan dan tumbuh-tumbuhan berupa rumput, padi, jagung, dan lain-lain, singkong. Saudaraku, pada hari yang ke-6, Tuhan Allah menciptakan manusia. Kejadian pasal 1 ayat yang ke-26. Tuhan Allah menciptakan manusia sesuai dengan gambar Tuhan itu sendiri. Berarti Tuhan mencintai tanah dan mengambil tanah untuk membentuk manusia sesuai dengan gambarnya. Menghembuskan napas dari hidung dan manusia itu menjadi makhluk hidup.
Supaya manusia itu bisa berkembang, bertumbuh, maka pada saat manusia itu tidur, diambilnya salah satu tulang rusuk dari Adam dan membangunnya Hawa. Dan supaya mereka tidak menjadi dua orang saja, maka mereka keduanya berhubungan. Dan benih dari Adam ditanam di dalam rahim Hawa, sehingga melahirkan anak, yaitu Kain dan Habel. Itu tanam yang pertama, saudaraku. Tanam yang kedua, Tuhan sudah menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya, tumbuh-tumbuhan, supaya Adam bisa bercocok tanam, karena mereka sudah diusir keluar dari Taman Eden. Kejadian pasal 2 ayat 16-17. Tuhan membuat kontrak kerja dengan Adam, yaitu semua pohon di dalam taman boleh Adam makan dengan leluasa, tetapi satu pohon di tengah-tengah taman, yaitu pohon pengetahuan hal yang baik dan yang jahat, tidak boleh Adam itu makan. Pada saat Adam itu makan, maka Adam itu pasti mati, karena Adam tertipu, dibujuk sama ular, diberikannya kepada Hawa, dan Hawa makan. Setelah membawa buah itu kepada Adam, Adam makan, maka mereka menjadi telanjang dan mereka diusir dari Taman Eden. Kontrak kerja yang tadi mereka jaga Taman Eden sudah di pinggir di luar Taman Eden. Artinya manusia sudah jatuh ke dalam dosa. Karena itu Adam harus bekerja keras, menanam benih di dalam tanah, bercocok tanam. Benih jagung satu biji ditanam di tanah, 3 hari kemudian benih itu tumbuh. Yang tumbuh adalah tunasnya, dan bijinya tinggal di dalam tanah. Benih tanam yang kedua. Tanam yang ketiga. Beribu-ribu tahun lamanya manusia jatuh ke dalam dosa, sekalipun ada hukum Taurat. Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai dengan 17. Tuhan Allah memberikan 10 hukum Taurat kepada Musa di atas bukit Sinai. Dan Musa membawa hukum Taurat itu memperdengarkan kepada umat Israel pagi, siang, dan malam. Tetapi umat Israel masih melanggar hukum-hukum Taurat itu. 1. Jangan menyembah Allah lain di hadapanku. Jangan membuat patung untuk kamu beribadah kepadanya. Jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Ingatlah hari Sabat dan kuduskanlah, sebab 6 hari lamanya kamu telah bekerja. Pada hari yang ke-7 kamu berhenti untuk menguduskan ke-6 hari lamanya. Hormati ayahmu dan ibumu di negeri mana engkau tinggal. Jangan berzinah, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan saksi dusta, jangan ingin akan harta benda orang lain, anak laki-lakinya, anak perempuannya, budaknya, atau siapapun yang ada di dalam rumahmu. Jangan engkau mengingini harta benda orang lain, karena itu milik sesamamu. Itu hukum-hukum itu dilanggar sama umat Israel. Karena itu tahun 0 Yesus Kristus diutus oleh Allah Bapa itu sendiri turun ke dalam dunia ini, yaitu saya baca di Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Lukas pasal 2 ayat 6 dan yang ke-7. Itu satu berita, satu kabar sukacita
yang datang dari Tuhan, yang dikirim ke dunia ini, yaitu Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-6 dan yang ke-7. Pada suatu hari Sabat lain, Yesus masuk ke rumah ibadah, lalu mengajar di situ, dan ada seorang mati datang, katanya. Nah, saudaraku, saya naik ke atas ayat 9 dan 10. Berita tentang Yesus lahir, saudaraku. Nah, saya bacakan Lukas pasal 2 ini ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat, berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan nyawa orang satu atau membinasakannya?" Di Lukas pasal 2 ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Ke-10, sesudah itu ia memandang di sekeliling kepada mereka semua, lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu membuat demikian dan sembuhlah tangannya. Itu pada saat Yesus membuat mujizat, pada saat ia mulai bekerja, saudaraku. Ia sudah lahir melalui darah perawan Maria. Ia lahir melalui perawan Maria, lahir ke muka bumi ini. Saudaraku, berita tentang kelahiran Yesus. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Quirinius menjadi wali negeri Syria. Ayat yang ketiga, mereka pergilah semua mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi ke kota Nazaret, Galilea, ke Yudea, kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga keturunan Daud, supaya mendaftarkan bersama dengan Maria tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya Maria untuk bersalin. Ayat yang ke-7, dan ia melahirkan seorang anak, dibungkus dengan kain lampin, dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat penginapan bagi mereka. Saudaraku, di ayat yang ke-8, di daerah itu ada gembala-gembala
yang tinggal di padang, menjaga kawanan kambing dan domba ternak. Tiba-tiba seorang malaikat turun di dekat mereka. Kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka terkejut ketakutan. Ayat yang ke-10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitahukan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh dunia. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan Yesus, di kota Daud. Ayat yang ke-11 ini, saudaraku. Ayat yang ke-11 ini, tadi di Adam melahirkan anak. Mereka melawan Tuhan. Kontrak kerja antara mereka dengan Tuhan telah ditiadakan, hilang karena Adam melanggar aturan Tuhan, mau mendengarkan istrinya untuk makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat yang dilarang. Karena itu sampai hari ini dosa keturunan itu ada tetap pada manusia, makhluk hidup seperti Anda dengan saya, yang lahir dari bapa dan mama, yang mengalami yang namanya lahir dari darah manusia, maka itu adalah dosa keturunan. Sekalipun ada hukum Taurat, 10 hukum Taurat yang tadi saya bacakan, saudaraku, itu hanya sebagai kurung waktu daripada waktu Adam, waktu Abraham, waktu Musa. Sehingga dalam kurung waktu itu, Yesus Kristus harus lahir dari seorang perawan. Kandungan yang dialami oleh Maria adalah kandungan yang berasal dari Roh Tuhan, masuk ke dalam rahim Maria, berubah menjadi benih yang hidup. 9 bulan kemudian, Maria lahirlah seorang anak di ayat ke-11 tadi. Ayat yang ke-11 dari Lukas pasal kedua, bahwa seorang juru selamat lahir di kota Bethlehem, tempat Raja Daud berada. Saudaraku, itulah sebabnya dia hadir ke muka bumi. Dia masuk ke dalam rahim Maria supaya dilahirkan sebagai manusia, maka ia harus dibaptis. Ia harus dibaptis umur 12 tahun lebih. Pada saat ia masih berumur 8 hari, ia dibawa ke bait Allah untuk diserahkan menurut hukum Yahudi. Menurut tata cara Yahudi, Maria dan Yusuf bawa Yesus ke dalam bait Allah dan di sana diserahkan. Lukas pasal 2 ayat 25, 26, 27 sampai dengan 32. Saya bacakan. Pada saat Yesus dibawa oleh orang tuanya, diserahkan di bait Allah di Yerusalem. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Tuhan ada di atasnya. Ayat 26. Dan keadaan telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu dia yang diurapi. Itu ayat 26, saudaraku. Ayat 27. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Tuhan. Roh Kudus Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya
apa yang ditentukan hukum Taurat. Ayat 28, dan menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, sekarang Tuhan, biarkan hambamu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang daripadamu. Ayat 31, yang telah Engkau disediakan di hadapan segala bangsa. Ayat 32, yaitu terang yang menjadi kenyataan bagi bangsa-bangsa lain, menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel. Saudaraku, itu Yesus dibawa ke dalam bait Allah dan diserahkan. Simeon menatangnya dan berkata, biarkanlah aku Tuhan, aku pulang dengan damai sejahtera, karena keselamatan yang Engkau berikan kepada umat-Mu Israel. Saudaraku, itu Yesus diserahkan menurut adat istiadat orang Yahudi di dalam rumah ibadah. Tuhan menyediakan Simeon sebagai abdi Allah yang berdoa pagi, siang, dan malam di dalam bait Allah. Pada saat Yesus dilahirkan, umur 8 hari dibawa ke situ. Lukas pasal 4 ayat 32. Lukas pasal 4 ayat 32. Mereka takjub mendengarkan pada saat Yesus berumur 12 tahun, ia berada di dalam bait Allah bercakap-cakap. Mereka takjub mendengarkan pengajarannya, sebab perkataannya penuh dengan kuasa. Perkataan Yesus Tuhan itu penuh dengan kuasa di tengah-tengah alim ulama yang mendengarkan kesaksian-kesaksian Yesus. Mereka menjadi takjub. Di dalam rumah ibadah itu ada seorang yang kerasukan setan, dan ia berteriak dengan suara keras, hai engkau, Yesus, anak orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Engkau datang hendak membinasakan kami. Aku tahu siapa engkau. Engkau kudus dari Allah. Saudaraku yang mendengarkan keterangan ini, orang gila saja mengenal Yesus, dan orang gila memanggil Yesus anak Allah yang kudus. Aku tahu engkau siapa. Orang gila saja tahu Yesus itu berkuasa di langit, di bumi, di dalam laut dan segala isinya. Orang gila yang di dalam rumah ibadah itu, ia kerasukan setan, dan ia tahu Yesus itu adalah anak Allah. Tetapi Yesus mengarik dia, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Dan setan-setan itu pun menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya, dan sama sekali tidak menyakiti orang yang kerasukan itu. Saudaraku, Yesus dari surga
dari tempatnya asalnya. Dia turun ke bumi, masuk di dalam rahim Maria. 9 bulan kemudian ia dilahirkan. Ia sudah dibawa ke bait Allah umur 8 hari. Ia sudah bercakap-cakap dengan seluruh orang yang ada di rumah ibadah. Dan orang-orang itu dengan sangat heran, takjub kepadanya, dan perkataan-perkataannya penuh dengan kuasa. Saudaraku, supaya Yesus bisa dibaptis dan ia memenuhi suatu syarat, yaitu materai yang menjadi nyata. Karena Yesus 100% lahir dari Allah, 100% lahir dari darah Maria, artinya dari manusia. Dia harus dibaptis. Markus pasal 1 ayat yang ke-9. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret, tanah Galilea. Ia dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat ke langit, terkoyak, dan Roh Tuhan berupa burung merpati turun ke atasnya. Ada suara berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Saudaraku, mohon maaf karena saya agak pilek kena air hujan, jadi ada ingusan, dimaafkan. Yesus harus dibaptis di Sungai Yordan. Sebagai manusia, ia lahir dari darah dan daging, memenuhi tuntutan hukum Taurat. Karena seluruh orang yang ada di atas bumi telah berbuat dosa, ia datang untuk menyelamatkan isi dunia ini. Karena itu dia harus dibaptis sebagai tanda meterai Allah. Karena dia akan kembali ke sorga setelah dia bekerja. Saudaraku, Lukas pasal 23 ayat 2. Lukas pasal 23 ayat 2. Yesus di hadapan Pilatus. Lalu bangkitlah seluruh orang di sidang itu. Yesus dibawa di hadapan Pilatus. Di situ mereka mulai menuduh dia. Katanya, "Telah kedapatan oleh kami bahwa orang ini menyesatkan bangsa kami dan melarang membayar pajak kepada Kaisar. Dan tentang dirinya, ia mengatakan bahwa ia adalah Kristus, yaitu Raja." Saudaraku, tuduhan awal mereka sebagai orang Yahudi menuduh Yesus Kristus di dalam melaksanakan tugasnya untuk menembus manusia, karena pikiran orang-orang Yahudi adalah pikiran secara darah dan daging, bukan pikiran secara rohani, sehingga mereka tidak mengerti tentang kuasa yang dibawa oleh Yesus. Pilatus bertanya kepadanya,
Pilatus bertanya kepadanya, "Engkau raja orang Yahudi?" Jawab Yesus, "Engkau sendiri mengatakannya." Kata Pilatus kepada imam-imam, kepala dan seluruh orang banyak, "Aku tidak mendapati kesalahan apapun pada orang ini." Tetapi mereka makin kuat mendesak, katanya, "Ia menghasut rakyat dengan ajarannya di seluruh Yudea. Ia mulai dari Galilea dan sampai ke sini." Ketika Pilatus mendengar itu, ia bertanya, "Apakah orang ini seorang Galilea?" Dan ketika ia tahu bahwa Yesus seorang dari wilayah Herodes, ia mengirim dia menghadap Herodes yang pada waktu itu ada juga di Yerusalem. Ketika Herodes melihat Yesus, ia sangat girang sebab sudah lama ia ingin melihatnya karena ia sering mendengar tentang dia. Lagi pula ia mengharapkan melihat bagaimana Yesus mengadakan suatu tanda. Ia mengajukan banyak pertanyaan kepada Yesus, tetapi Yesus tidak menjawab apapun. Ayat yang ke-10. Sementara itu imam-imam kepala dan ahli Taurat maju ke depan, melontarkan tuduhan-tuduhan yang berat di hadapan dia. Maka mulai Herodes dan pasukan menista dan mengolok-olok dia dan mengenakan jubah kebesaran kepadanya, lalu mengiring dia kembali kepada Pilatus. Dan pada hari itu juga bersahabat Herodes dengan Pilatus. Sebelum itu mereka bermusuhan. Lalu Pilatus mengumpulkan imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin serta rakyat dan berkata kepada mereka, "Kamu telah membawa orang ini kepadaku sebagai seorang yang menyesatkan rakyat. Kamu lihat sendiri bahwa aku telah memeriksanya, dan dari kesalahan-kesalahan yang kamu tuduhkan kepadanya, tidak ada yang kudapati padanya. Dan Herodes juga tidak, sebab ia mengirimkan dia kembali kepada kami. Sesungguhnya tidak ada suatu apapun yang dilakukan orang ini setimpal dengan hukuman mati. Karena kesalahan Anda dengan saya, maka Yesus Tuhan harus diserahkan dan untuk disalibkan, mati, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga dia bangkit. Kuasa kebangkitannya itulah yang kita nanti-nantikan. Karena dia menang atas iblis. Ia menang atas segala setan yang di dalam Taman Eden telah menipu Adam. Dan dia menerima buah dari istrinya untuk makan. Maka saat Yesus bangkit dari antara orang mati, ia mengalahkan kuasa iblis, kuasa setan. Ia mengalahkan karena ia bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Saudaraku, kebangkitan Yesus adalah kebangkitan secara daging. Karena rohnya tidak mati. Rohnya adalah roh yang kekal. Kejadian pasal 1 ayat 1, 2, dan 3. Pada mulanya Tuhan menciptakan langit dan bumi. Langit belum berbentuk dan kosong. Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Roh Allah itulah adalah Tuhan itu sendiri. Roh Allah adalah Tuhan itu sendiri. Saudaraku, Yesus sudah mati, disalibkan mati, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga ia bangkit, membawa kemenangan besar bagi dunia ini. Dan hukum-hukum Taurat bukan dia tidakkan,
tapi tidak ada kuasanya, tidak berdaya. Karena Yesus sendiri sebagai Tuhan turun ke dunia ini untuk selamatkan umatnya. Kiranya Anda yang berasal dari Pulau Timur bagian barat mendengarkan riwayat Yesus yang dari lahir dan sampai ia bekerja, sampai ia disalibkan, mati, turun ke dalam kerajaan maut. Ia bangkit pada hari yang ketiga. 40 hari kemudian dia harus mengajar. Ia harus menampakkan diri, memberitahukan tentang apa yang akan diutus olehnya. Menghibur manusia, Anda dengan saya. Menolong manusia, Anda dengan saya. Nah, yaitu roh Tuhan. Roh Tuhan, karena roh Tuhan dengan Yesus, firman itu adalah satu pribadi, tiga pribadi dalam satu oknum. Saudaraku, saudara dapat membedakan mana itu Bapa, mana itu Anak, dan mana itu Roh. Ketiga-tiganya yang esa, yang satu. Tiga-tiganya yang esa, yang satu. Bekerja sama untuk satu tujuan, yaitu mengalahkan maut yang menguasai manusia. Hanya di dalam nama Yesus, segala lutut akan berlutut dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita baca di Kisah Rasul pasal 1 dan pasal 2. Kisah Rasul pasal 1 ayat yang keempat. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Tuhan itu kepada mereka untuk mengatakannya. Pada waktu di Yerusalem, diam orang-orang Yahudi yang telah dari segala bangsa di bawah kolom langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka ini semua yang berkata-kata itu orang-orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Patria, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Filgia, Fimilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya, berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik yang orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi. Orang Kreta, orang-orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir mereka sedang mabuk oleh anggur. Saudaraku, Roh Kudus Allah
Roh Kudus Allah pada saat Yesus naik kembali ke surga umur 33 tahun. Maka Roh Kudus Allah yang turun ke atas manusia di seluruh permukaan bumi. Saudara hidup di dalam Tuhan, maka Roh Tuhan menguasai saudara. Kalau saudara hidup di luar Tuhan, yang ada menguasai saudara adalah roh setan atau roh penyesat. Jadi yang ada di muka bumi, mulai dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu, yang ada di muka bumi hanya ada Tuhan, hanya ada manusia, dan ada iblis. Tergantung pengaruh Anda kepada siapa, kepada Tuhan atau kepada iblis. Kalau Anda mendengarkan firman Tuhan, taatlah kepada Tuhan. Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-24. Yohanes pasal 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Allah, harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau Anda menghujat Roh Kudus Tuhan, Anda menghujat Roh Kudus Tuhan. Anda juga menghasut orang lain untuk tidak memuliakan Tuhan di dalam roh dan kebenaran. Maka Anda jangan harap pintu kerajaan sorga tertutup bagi Anda. Karena Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Barang siapa mengasihi aku, ia harus turuti perintah-perintahku. Barang siapa mengasihi Yesus, dia harus turuti perintah-perintah Yesus. Perintah Yesus jangan tinggalkan Yerusalem. Tinggal di situ. Menantikan sampai ia mengirim roh penghibur untuk menyertai, untuk bersama manusia. Tapi kalau Anda menghina Roh Kudus, maka Anda tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Matius pasal yang ke-6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Apa yang Anda butuh, Anda akan memperoleh. Asalkan syarat pertama, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Raja Allah adalah Yesus itu sendiri. Kebenaran adalah 10 hukum Taurat. Anda harus merenungkan pagi, siang, dan malam. Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai ke 6. Renungkanlah firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Anda sendiri, anak, dan keluarga Anda. Renungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Saudaraku, itulah sebabnya Yesus hadir ke muka bumi. Kisah Rasul pasal 4 ayat yang ke-5 tadi, yaitu Roh Kudus. Ayat pasal pertama ayat yang ke-8. Kamu akan terima Roh Kudus apabila dia turun ke atasmu. Ayat 9. Yesus terangkat ke sorga. Ayat yang ke-11. Pada saat orang-orang di Yerusalem, mereka mengangkat muka dan melihat ke atas. Di ayat yang ke-11, kata perempuan itu kepadanya,
Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke 11. Dan ia berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea." Itu malaikat yang berkata, saudaraku, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu lihat dia waktu naik ke sorga." Jadi pada saat dia naik ke sorga, terangkat ke atas. Menurut tradisi kakek-kakek, dia ke sorga. Sorga itu ada di atas langit. Saudaraku, pada saat dia terangkat ke sorga, ia menyediakan tempat untuk Anda dengan saya. Saya tanya kepada Anda. Saya sendiri merenungkan ini berhari-hari. Pertama Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Pertama Petrus pasal pertama ayat yang ke-9. Karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Pertanyaan saya kepada Anda, tujuan apa sih Anda beribadah? Apakah Anda beribadah untuk dapat uang? Atau Anda beribadah supaya Anda sehat, tidak sakit? Ataukah Anda beribadah dengan tujuan lain? Memperoleh uang banyak dari Tuhan. Di ayat ini mencatat, pertama Petrus pasal yang pertama ayat yang ke-9. Kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Ibadah itu buat selamat jiwa, bukan dapat uang. Orang kafir saja yang tidak beribadah kepada Tuhan, ia kerja banyak, lamanya kerja, ia menghasilkan uang, bisa punya pesawat, bisa punya kapal laut, bisa punya gedung-gedungan, apartemen. Itu orang yang tidak beribadah kepada Tuhan, bisa punya. Anda dengan saya orang pengikut jalan Tuhan. Tujuan apa sih orang mau beribadah? Orang memuji menyembah Tuhan. Orang menyanyi, tinggalkan rumah dari pagi sampai malam. Diam saja di rumah ibadah. Tujuannya buat apa? Tujuannya adalah mencapai keselamatan jiwa. Jiwa itu harus selamat. Kalau jiwa tidak selamat, buat apa Anda capek-capek menyanyi paduan suara, vokal grup, menyanyi capek-capek, nanti tidak masuk surga. Akan binasa jiwamu. Yaitu pertama kali jiwa harus selamat. Bagaimana supaya jiwa bisa selamat? Pada Yesus lahir ke muka bumi. Bagaimana dia lahir? Dia dibawa ke bait Allah. Dia dibaptis. Dia bekerja. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Cara Yesus itu adalah harus kita pakai di dalam hidup kita. Cara Yesus itulah yang kita gunakan. Bukan cara pendeta, bukan cara kakek, bukan cara nenek. Jadi Anda mau dengar itu cerita dongeng dari kakek nenek atau dengar firman Tuhan?
Itu tergantung pilihan Anda. Mau dengar pendeta yang cerita muluk-muluk, terus Anda tertawa-tertawa di gereja, apakah itu keselamatan jiwa? Saya rasa itu bukan. Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Barang siapa mengasihi aku, dia harus turuti perintah-perintahku. Yohanes pasal 4 ayat 24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah, harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Lah kalau kamu menghujat roh Tuhan, itu kamu menghujat Allah itu sendiri. Karunia bahasa roh, karunia yang dimiliki oleh tiap-tiap orang sesuai dengan pemberian Tuhan. Dan itu tidak bisa dikarang-karang. Jadi kalau kamu menghina roh Tuhan, maka kamu menghina itu Tuhan itu sendiri. Apakah kamu masuk surga? Saya rasa tidak, karena kamu menghina firman Tuhan. Karunia yang diberikan Tuhan kepada umat, karunia mengajar, karunia untuk memuji dan menyembah, karunia untuk mengadakan mujizat, karunia untuk penyembuhan. Banyak sekali karunia, tetapi satu roh yaitu roh Allah. Jadi kalau Anda menghina roh Tuhan, maka Anda jangan harap-harap atau harap-harap cemas, karena Anda tidak akan mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah bukan soal makan atau soal minum dan pakai, tapi soal kebenaran yang berasal dari Tuhan. Kalau Anda memberikan hadiah kepada orang, Anda merasa itu melayani Tuhan. Oh, itu bukan. Anda sedang membagi-bagi sesuatu kepada orang untuk memuaskan keinginan Anda. Melayani Tuhan itu dengan rendah hati, dan melayani tidak dengan iming-iming sesuatu. Melayani harus dengan rela, tidak ada paksaan. Yohanes pasal 4 ayat ke-24. Allah itu roh. Barang siapa menyembah Allah harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Allah kita roh. Menyembah Allah harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Kalau baptis saja kamu tidak, bagaimana kamu menerima kuasa roh? Siap baptisan air dan baptisan roh itu satu paket yang bersumber dari Tuhan itu sendiri. Bukan dari pendeta, bukan dari majelis gereja, tapi bersumber dari firman Tuhan. Karena firman Tuhan penuh kuasa. Firman Tuhan penuh dengan kuasa. Saudara yang saya sayang, Anda yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, apakah Anda polisi, tentara, pegawai negeri, atau petani, buruh pasar, pegawai pabrik, siapapun Anda yang mendengarkan siaran ini, jangan keraskan hatimu, datang kepada Allah dan berdoa kepadanya di dalam roh dan kebenaran. Memohon belas kasihan dari Allah, supaya Anda mendapat kebaikan dari Tuhan. Dan serahkan diri 100%, supaya Anda hidup karena Tuhan, bukan hidup karena Anda sendiri. Bukan karena usaha Anda, tapi hidup karena anugerah Tuhan. Itulah sebabnya kuasa Allah, kasih dan kuasanya diturunkan melalui anaknya Yesus Kristus, yaitu Yohanes pasal 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia karuniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudaraku, jadi 3 macam tanam. Tanaman yang untuk 9 bahan pokok makanan untuk menguatkan tubuh manusia, yaitu beras, jagung,
pisang, singkong, kacang-kacangan, dan lain-lain. Itu untuk menguatkan tubuh manusia. Itu satu biji ditanam di tanah. Ia mati dan dia tumbuh akan menghasilkan banyak. Yang kedua, benih berupa darah dan daging, yaitu darah manusia ditanam di dalam rahim istrinya dan akan melahirkan anak untuk pertumbuhan penduduk sesuai dengan perjanjian Allah dengan Abraham. Kamu akan beranak cucu supaya menguasai bumi. Tanam yang ketiga, ya benih yang ditanam di dalam air, yaitu benih yang dari sorga masuk ke dalam rahim Maria. Setelah umur 12 tahun Tuhan Yesus, ia harus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis di sungai Yordan. Pada saat ia keluar dari air, ada suara dari sorga berkata, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan." Jadi 3 macam tanam itu, yaitu pada saat Yesus mati, dikuburkan, itu ditanam di dalam tanah. Tubuh jasmaninya yang ditanam, tapi tubuh rohani kemuliaannya tidak mati, tidak ditanam. Ia bangkit pada hari yang ketiga. Itu jasmani yang bangkit, tapi rohnya tidak tertanam di dalam tanah, saudaraku. Saudara harus membedakan antara tanam di tanah, tanam di dalam daging manusia, juga tanam di dalam air. 3 macam benih, yaitu benih ilahi, benih jasmani, dan benih berupa makan dan minum. Anda jangan lupa, Anda berdoa supaya roh Tuhan, hikmat dan pengetahuan yang berasal dari Tuhan, masuk dan diam di dalam hati Anda. Pada saat Anda membaca, Anda merenungkan, dan Anda akan menggunakan di dalam hidup selama ada di muka bumi ini. Pada saat Anda mati, maka Anda sudah menjadi mayat, sudah menjadi tanah, dan tidak ada gunanya lagi. Yang Anda ibadah pagi, siang, dan malam, supaya mencapai tujuan imanmu, maka keselamatan jiwa itu yang tadi saya bacakan di pertama Petrus pasal 1 ayat yang ke-9. Tujuan beribadah supaya mencapai, yaitu keselamatan jiwa. Kalau jiwa tidak selamat, buat apa repot-repot? Namanya nama Kristen, namanya nama nabi-nabi, rasul-rasul, tapi perbuatannya perbuatan jahat. Pikirannya pikiran jahat. Jadi Anda harus membedakan mana yang dari Tuhan, mana yang dari dunia ini. Ya, saudara yang berasal dari Pulau Timur bagian barat, merasa diri 5 kabupaten, Kabupaten Belo, Kabupaten Ruamalaka, Kabupaten Kefa, Kabupaten Timur Tengah Utara, ibu kotanya Kefa, Kabupaten Timur Tengah Selatan, ibu kotanya Soe, Kabupaten Kupan, dan wali kota Kupan. Anda yang berasal dari Pulau Timur, saya asal dengan saya, Anda harus mikir matang-matang. Apa yang Anda lihat, itu Anda akan pikir. Apa yang Anda pikir akan turun ke dalam hati Anda. Kalau yang baik itu pasti baik, kalau yang buruk itu pasti buruk. Anda harus memilih dari sekarang. Pada saat Anda mendengarkan siaran ini, Anda harus milih 2 jalan. Jalan buruk atau jalan yang baik. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa mau ke sorga harus melalui aku, yaitu Yesus itu sendiri. Lah cara Yesus hidupnya kamu nggak turutin, kamu cita-citanya tinggi, mau masuk sorga. Lalu Yesusnya melayani umatnya dengan panjang sabar. Jadi Anda pada saat mendengarkan siaran ini, Anda harus sadar bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Siaran saya cukup sekian.
hampir 1 jam lebih, dan saya salam sehat buat Anda. Salam sadar juga. Anda sebelum berangkat kemana-mana menggunakan masker. Cuci tangan sebelum dan sesudah beraktivitas. Dan berusaha menghindari kerumunan banyak orang. Sebelum COVID-19 ditutup oleh pemerintah Republik Indonesia. Itu tugas kita, yaitu menggunakan masker. Sebelum hukum itu dicabut. Terima kasih saudara, salam sehat dan salam sadar.